Hai jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan dan tetap bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lemah karena situasi saat ini. Menjadi tidak ada harapan karena keadaan yang tak menentu. Merasa takut menjalani kehidupan karena nampak suram. Menjadi ragu untuk melangkah sebab sepertinya tidak ada harapan. Bahkan ada yang ingin menyerah. Tetapi Rasul Paulus memberikan tulisan yang menguatkan Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-7 berbunyi demikian. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Firman Tuhan ini merupakan satu bagian pengajaran kepada orang Kristen. Bagaimana caranya menjalani hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai orang yang percaya harus mengalami proses dan mengalami segala kesulitan, sebab kita tinggal di dalam dunia ini. Sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang berbahaya atau danger. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang keras. Seringkali kita tidak kuat, bukan karena badainya yang besar, bukan juga karena anginnya yang kuat, atau karena masalahnya yang besar, tetapi masalahnya adalah kita tidak memperkuat diri kita dan kita tidak berbuat sesuatu untuk diri kita. Kita gampang menyerah, bahkan kita menyalahkan keadaan. Tapi Rasul Paulus berpesan kepada Timotius agar kita harus menjadi kuat. Kuatnya itu harus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa yang menjadikan kita kuat itu adalah kasih karunia. Kasih karunia yang sudah dicurahkan oleh Kristus, yang sudah diberikan kepada kita sebagai hadiah yang tanpa menuntut balas. Hendaknya kita tinggal di dalamnya sehingga kita menjadi kuat. Mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat yang bisa membangun. Dia mampu membangun dirinya dan orang lain dengan perkataan yang positif dan yang membangun. Orang yang tidak kuat cenderung membawa persoalan dalam hidupnya, karena dia akan bersifat pesimis dalam hidupnya. Tuhan rindu agar umatnya itu bertumbuh kerohaniannya. Tiap hari umatnya semakin dewasa pengetahuannya akan firman Tuhan, semakin dewasa di dalam bersikap di dalam kerohaniannya. Bukan seperti anak-anak kecil lagi. Pada saat mengalami permasalahan, biasanya anak kecil akan menangis atau menyerah. Tuhan inginkan kita menjadi seorang teladan dalam hidup kita. Di saat mengalami permasalahan, kita tetap kuat. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, ajarkanlah apa yang kita lakukan, berarti memberikan teladan kepada orang lain. Dan kita juga harus mempercayakan kepada orang lain, yaitu memuridkan orang lain.
bagaimana menjadi kuat. Mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat yang bisa setia. Tetapi orang yang tidak kuat, dia akan melarikan dirinya dan dia menjadi kalah di dalam pertandingan. Mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuat yang bisa bertahan. Tetapi orang yang tidak kuat, dia akan menyerah kepada godaan, sehingga dia tidak sampai kepada garis finish. Mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuat yang bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak kuat, jangankan melakukan firman Tuhan, membaca Alkitab pun pasti malas. Jangankan membuka Alkitab pun malas. Karena banyak alasan-alasan yang akan menyertai dia. Oleh sebab itu, untuk menjadi kuat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus taat pada pelatihan Tuhan. Sebab Tuhan melatih kita adalah untuk membangun kita. Tuhan melatih kita agar kita menjadi siap dan semakin kuat sehingga dapat menghadapi musuh kita. Pelatihan Tuhan tidak pernah salah. Pelatihan Tuhan selalu sempurna. Hal yang kedua, untuk menjadi kuat, maka kita butuh tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus pasti membuat kita semangat untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Tuntunan Roh Kudus juga membuat kita semakin rindu dan cinta akan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus membuat kita hening sejenak untuk mendengar suara Tuhan. Jangan pernah menolak tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Dengar suaranya. Dia pasti akan menuntunmu melewati badai hidup. Caranya bagaimana? Saat teduh. Untuk menjadi kuat, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat Tuhan adalah jalan yang benar. Dekat Tuhan pasti membuat jalan kita bagus. Dekat Tuhan pasti berkat Tuhan menyertai kita. Dekat Tuhan pasti Tuhan memimpin kita. Karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pimpinan kita. Saya ingin katakan bahwa alangkah bodohnya orang yang berusaha menjauhkan diri dari Tuhan. Seharusnya pada saat orang itu bermasalah, mengalami permasalahan, mengalami pencobaan, seharusnya dia semakin dekat kepada Tuhan. Kalau dia melarikan diri dari Tuhan, wow, itu bodoh sekali. Akhirnya dia tidak mendapatkan satu pimpinan dari Tuhan. Seharusnya semakin kita mengalami permasalahan, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, apalagi menolak Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah bertahan. Matahari akan bersinar. Jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Tuhan tetap hidup. Doaku agar engkau menjadi seorang yang kuat bagi keluargamu. Doaku agar engkau menjadi orang yang kuat bagi orang-orang di sekelilingmu. Doaku agar engkau menjadi orang yang kuat bagi gerejamu. Tuhan memberkati. Tuhan menuntunmu melewati masa-masa sulit ini. Tuhan akan menopangmu sehingga engkau tidak akan terjatuh. Tetaplah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Seperti lagu ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal
ada yang minta roti.